Mungkin masih ada yang ingat beberapa waktu yang lalu saya buat live mengajak secara terbuka kepada orang yang berkomentar di channel saya. Ada yang atas nama N. Arif bin Umar Faisal, ada yang atas nama Manhaj Salaf. Kalimatnya sama persis. Mungkin dua orang ini satu, tetapi itu tidak penting. Saya justru lebih tertarik kepada N. Arif bin Umar Faisal ini siapa. Dia itu hater channel saya atau memang sudah haternya NU atau sudah haternya ulama-ulama NU. Saya dulu main Facebook itu lama sekali dan saya banyak sekali kawan di Facebook. Jadi kalau hanya untuk tahu orang ini gampang sekali. Tinggal saya share di komunitas WhatsApp saya, kenal nggak dengan orang ini? Karena mayoritas orang di WhatsApp saya ini adalah aktif di Facebook, maka mereka menjawab. Ternyata lucu-lucu ceritanya. Ada yang bilang itu kayaknya dendam sama saya. Bahkan ada yang sempat diajak carok oleh orang itu, diajak duel ya. Tetapi setelah diladeni, katanya minta maaf ya. Itu kamu baca-baca aja ya. Mungkin tulisannya kecil ya. Jadi saya tanya, ada nggak yang kenal dengan orang ini? Dijawab, ada. Bahkan mungkin baru-baru ini, mungkin beberapa waktu lalu baru komentar-komentar gitu. Ya wallahu alam, kenapa orang ini begitu dendamnya ya? Ya sekali lagi, nggak menjadi hal yang rumit kalau hanya untuk tahu orang-orang seperti ini. Bahkan bukan hanya satu yang jawab itu, yang menjelaskan ya. Tiba-tiba komen di status saya tentang Lora Zaka Pak RT. Gitu ya, apa itu lah. Komennya sama semua di saya juga. Iya, saya sering lihat komennya di YouTube. Kayaknya punya dendam sama Zaini, haha. Saya ladenin, ngajak carok, saya ladenin, dia minta maaf. Saya suruh inbox KTP, nggak mau. Gimana orang nantang-nantang? Kirain ketemu orang yang siap. Ini kan saya kenal semua sama orang-orang ini. Ini yang ngomong ini orang di Surabaya. Jadi kalau di Sidoarjo kan dekat gitu ya. Jadi kira-kira begitu ya. Perhatikan ya. Kalau Anda browsing di Facebook, maka ketemulah dua nama orang ini. N. Arif bin Umar Faisal dalam kurung Zulkifli. Bahkan N itu ada kemungkinan maksudnya adalah Nanang. Kalau kemungkinan itu benar, artinya N itu adalah Nanang, maka ini ada akun Nanang Arif bin Umar Faisal. Perhatikan saudara bagaimana dia berkomentar terhadap postingan berupa video yang isinya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, ya, Ketua Umum PBNU beberapa periode yang lalu, ya, gerombolan budak setan. Jadi entah ya, kalau gerombolan kan berarti yang ada di video itu, ya, itu disebutnya budak setan penyembah kubur. Lagi ngapain tuh gitu ya. Jadi jangankan kepada saya anjing Syiah ya. Ini kepada ketua PBNU saja dia berani mengatakan gerombolan budak setan penyembah kuburan ya. Dahsyat juga ya. Bahkan orang ini dengan nama Nanang tersebut ya, artinya kalau memang Nanang ini maksudnya dari N ya, pernah juga berkomentar di channelnya Gusmus ya. Ada tulisan itu channel Gusmus. Ya karena melihat Gusmus tidak ada jenggotnya. Lalu dia menulis, melihat laki-laki yang tidak berjenggot seperti melihat banci memakai peci. Wallahu a'lam, ini hanya berlaku untuk dia melihat Gusmus, walaupun dia tidak menyebut Gusmusnya, tapi dari siaknya ya. Dari kronologis dia nulis komen di mana dan foto orang atau video orang tidak berjenggot dan berpecinya siapa, ya kita paham toh bahwa maksudnya adalah orang yang di video tersebut. Cuma yang menarik adalah kalau kita telusuri Facebooknya orang ini, dia itu fans beratnya Ustadz Firanda Andirja. Dia di halaman Facebooknya itu menyatakan kesukaannya salah satunya adalah channelnya Ustadz Firanda. Bahkan beberapa kali dia nge-share secara tertib kajian Ustadz Firanda bagian 1, bagian 2, bagian 3 dan seterusnya. Nyatanya Ustadz Firanda berpeci dan tidak berjenggot.
Berarti kalau orang ini konsisten dengan ucapannya, bukan hanya karena kebencian melihat orang yang tidak sama dengan dia, atau kebencian kepada NU, lalu kepada tokoh-tokoh yang ada dalam NU. Harusnya dia juga menganggap kalau melihat Ustadz Firanda ini ya seperti melihat banci berpeci. Begitu juga misalnya melihat Ustadz Abu Yahya Badrus Salam. Kan sama-sama nggak ada jenggotnya. Ini bencong berpeci juga berarti. Jadi kita pakai bahasa orang ini, asal ada orang tidak ada jenggotnya, berarti dianggap bencong. Ya itu Ustadz Firanda ya bencong berpeci, banci berpeci. Ya Ustadz Badrus Salam banci berpeci. Kadang-kadang orang sebelah ini memang gak ngukur-ngukur ya. Kayak youtubernya itu cerdaslah sedikit. Ambulan itu bukan urusan agama Islam. Dia gak tahu kalau Syekh Albani yang melarang pakai ambulan mengangkut jenazah. Karena itu dianggap tasyabuh dengan orang-orang kafir ya. Jadi yang dianggap kurang cerdas jadinya Syekh Albani. Kadang-kadang orang gak ada pikirannya itu begitu. Jadi dia meludah ke atas kalau bahasanya Gus Sani. Atau dia ada di depannya ember ada comberan. Terus dia marah ke comberan itu, dia pukul pakai tangannya. Ya muncrat ke mukanya, ke bajunya ya. Sekarang mari kita buktikan bahwa orang ini N. Arif Umar Faisal dalam Kudung Zulkifli ini ya adalah fans beratnya Ustadz Firanda. Di mana Ustadz Firanda kalau kita pakai teori dia berpeci tidak berjenggot berarti adalah bencong berpeci ya berarti Firanda termasuk kan. Perhatikan dia menyukai Firanda Andirja konsultasi syariah ya, kita tahu arahnya kemana orang ini kan. Rojak TV ya, Rojak bukan Rozak ya, bahkan YouFit Kids ya. Jadi memang ke situ arah-arahnya. Bahkan kalau kita perhatikan lebih cermat, konten-konten Firanda yang di-share oleh orang ini adalah ketika Firanda sedang merepresentasikan dirinya sebagai pengikut dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang dikaji kitabnya adalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Itu pun karya Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Coba perhatikan tertulis di situ Lil Imam Al-Mujaddid ya. Jadi luar biasa ya. Kemudian Syekhul Islam ya, atau Syekhil Islam ya, ikut kepada sebelahnya sebagai badalnya ya. Kemudian Muhammadin Ibni Abdul Wahhab itu ya. Jadi kamu mau disebut Wahabi nggak mau, kamu ngaji kitabnya, nge-share kitabnya dan mengikuti isi kitabnya kok nggak mau. Ya silahkan sih ya. Kenapa tidak mau disebut Wahabi? Kalau Ustadz Firanda sih mau sebetulnya. Bahkan dia pernah bilang ya pendiri Muhammadiyah juga Wahabi katanya. Wallahu alam ya. Tidak terlalu penting ya. Ini dia juga nge-share di bagian berikutnya ya. Jadi seri 1, seri 2, seri 3 ya. Tadi seri 9, 10, ini seri 11, 12. Jadi memang ngefans sekali sama pendakwah Wahabi atau pendakwah yang mengkaji kitab-kitabnya Wahabi atau kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mujaddid Syekhul Islam. Ya wallahu alam dari mana gelar itu. Ya kita bebas sih menggelari apa saja ya. Suka-suka. Tetapi orang ini harus konsisten. Ustadz Firanda itu kalau kamu melihatnya berarti kamu seperti melihat banci sedang memakai peci. Artinya kamu itu sedang mengikuti dakwah seseorang yang menurut kamu, kalau kamu melihatnya, kamu seperti melihat banci yang memakai peci. Itu ciri-ciri orang waras, berpikirnya konsisten, enggak mincela-mincle. Pagi tahu, malamnya atau siangnya sudah tempe. Ngelihat orang yang tidak suka, diperhatikan dia pakai peci, nggak pakai jenggot, seperti banci memakai peci. Di sisi lain, dia ngefans berat kepada seseorang yang sama. Ini kan sama dengan kamu, misalnya ngelihat nasi, terus kamu bilang, saya kalau melihat nasi putih begitu seperti tai di atas piring. Lalu agak malam, kamu makan lahap-lahap nasi itu. Kan sah kalau kita bilang, oh kamu makan tai. Itu yang di atas piring itu ya. Kamu kan yang bilang kalau melihat nasi di atas piring
seperti tai di atas piring. Menggelikan sekali orang-orang seperti ini ya. Apa ini efek dari semangat menggebu-gebu untuk menggigit sunnah dengan gigi gerham, tapi giginya sudah habis, keropos, sehingga lepas sunnahnya. Tapi dia masih ngotot menggigit, padahal yang tergigit itu jigong-jigongnya saja. Ya, wallahu alam ya. Selamatkan kita. Jangan bicara sesat dan tidak sesat dulu, tapi dari otak yang tidak berfungsi, dari akal yang mati. Karena itu kuncinya. Jangan jauh-jauh bicara sesat nggak sesat dulu lah. Engkau mau barat timur aja masih suka bingung yang mana yang barat, yang mana yang timur. Udah nyata-nyata itu kebalikannya barat, kamu masih bingung. Ini yang timur apa yang selatan, masih bingung. Artinya 1 tambah 1 kamu masih ragu kalau 2. Sudah jangan bicara hitungan-hitungan yang rumit ya.